Kemudian dosa yang berikutnya disebutkan dalam ayat ini, yang ketiga, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keterangan dalam masalah itu. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Asyirku billah. Asyirku billah niku maksudnya apa? Maksudnya kula panjenengan berbuat mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Kita harus meyakini bahwa Allah menika satu-satunya makhluk, satu-satunya sesembahan. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menika satu-satunya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tidak boleh kita mempersekutukan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah nggih, niki sing hadir menika, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya menika insya Allah sudah semuanya termasuk ahli tauhid nih, semuanya. Sebabnya apa? Panjenengan semua meyakini sesembahan jenengan sinten? Allah. Wah niku berarti bertauhid, pun bertauhid. Meyakini Allah satu-satunya sesembahan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan sesembahan kecuali sinten? Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun niku artinya sudah bertauhid. Jadi makanya kula menika menawi ngajar pengajian ngaten ya, tema tauhid menika saya sisipkan saja karena memang saya meyakini kaum muslimin sudah bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ngeten nggih, perlu diketahui bahwa asyirku billah, dosa syirik menika memang dosa yang terbesar. Tapi ngeten, sedikit lagi, bahwa kesyirikan menika berkaitan dengan etikot, keyakinan Bapak Ibu sekalian, bukan perbuatan. Jadi perbuatan, sekedar perbuatan niku tidak bisa orang divonis musyrik. Sekedar ucapan orang itu tidak bisa divonis musyrik sampai ada keyakinan mempertuhankan selain Allah. Contoh ngeten, ben mudeng jenengan, ben ngaji, ben pinter. Misalnya ada seorang sekedar mengucapkan ngeten. Kula tanglet jenengan nih, saya tanya kepada panjenengan semua. Yang menyembuhkan sakit niku sinten? Yang menyembuhkan sakit ini kan siapa? Allah. Lah kok jenengan sakit malah yang dokter. Nah, pinter. Nah, bagus menika. Kita menika meyakini seyakin-yakinnya yang menyembuhkan penyakit niku Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek kita sakit enggak pergi ke Allah, pergine ke Pak Dokter. Gek pun pergi ke Pak Dokter ngomongin ngeten, Pak Dokter, mang sembuhkan saya. Pak Dokter obati saya. Nah, padahal yang menyembuhkan dan mengobati penyakit itu sinten? Allah. Loh kok pergi ke Pak Dokter? Iya, karena dokter niku cuma wasilah, perantara, Pak. Nek kula panjenengan mengucapkan Pak Dokter sembuhkan saya, Pak Dokter obati saya menika tidak ada keyakinan menjadikan dokter sebagai Tuhan. Maksudnya Pak Dokter sembuhkan saya dalam artinya ini aslinya ucapan itu ngeten, Pak Dokter dengan perantara panjenengan sembuhkan saya, yang menyembuhkan tetap sinten? Allah. Mudeng mboten niki? Mau kula ajari ben pinter, nggih. Ndak syirik, Pak, seperti itu bukan kesyirikan karena kita tidak pernah menjadikan dokter sebagai Tuhan, hanya perantara. Nggih. Termasuk panjenengan minum obat, sakit minum obat, terus mari sembuh kan, kemudian ngobrol ke temani, cerita ke temani, wah kemarin saya minum obat ini sembuh. Apakah kita kemudian syirik? Tidak. Kenapa? Obat menika kita katakan sudah menyembuhkan saya, bukan berarti obat itu sebagai Tuhan. Kita yakini tidak sebagai Tuhan, tapi hanya perantara obat ini saya sembuh.
Nah ini contoh ucapan tok niku tidak bisa seorang divonis syirik sampai ada keyakinan. Berbeda kalau orang meyakini dokter itu sebagai Tuhan baru mau syirik. Kalau tidak ya tidak, Pak. Contoh kalau perbuatan, ini kan ucapan gitu, lagi. Kalau perbuatan, misalipun panjenengan hormat bendera, nek 17-an itu loh, upacara hormat apa? Bendera. Apakah ini musyrik? Syirik? Bukan. Karena kita tidak pernah menjadikan bendera itu meyakini sebagai Tuhan. Itu hanya penghormatan terhadap makna yang terkandung dalam bendera merah putih sebagai lambang perjuangan rakyat Indonesia dalam membebaskan diri dari penjajahan kala itu. Paham mboten niki? Jadi nek tiang hormat bendera niku bukan berarti menjadikan bendera sebagai Tuhan. Oke, termasuk panjenengan misalnya di adat Jawa niku ada istilah napa? Adat sungkeman. Gitu enten toh? Sungkeman. Mriki enten mboten? Enten, ingin kula enten. Sungkeman, sungkem ke orang tua, bapak, ibu nek hari raya, gitu. Enten mboten niki? Enten. Seperti itu. Niku apakah boleh? Ya boleh, karena kita tidak pernah menjadikan ibu bapak kita sebagai Tuhan. Ya lucu banget. Wong Islam ya bapak ibu seperti itu tidak mungkin, Pak. Karena itu hanya menghormati, sungkem. Jadi kalimat sembah sungkem itu belum tentu syirik. Sembah sungkem dalam bahasa Jawa untuk orang tua, untuk guru niku maksudnya bukan menyembah guru dan orang tua sebagai Tuhan, mboten. Sembah niku maksudnya menghormati. Sembah sungkem ini maksud menghormati, bukan menyembah dalam arti menjadikan orang tua dan guru sebagai Tuhan. Termasuk enten nggih tradisi ngeten. Wong Jawa niku luar biasa, Pak. Nek ngurmati wong tua nggih, bapak ibu niku luar biasa. Enten kadang tiang menika jalan merangkak. Berangkang niku lho, ngertos mboten? Nek ke orang tua niku kadang ke guru niku merangkak jalannya, ngesot. Ya kadang seperti itu. Apakah salah? Tidak salah, Pak. Karena itu bukan penyembahan, bukan rukuk, bukan sujud. Yang dilarang menika rukuk kali sujud. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Nabi menika pernah dicium kakinya oleh seorang Yahudi. Dan Nabi tidak mengingkari, hadisnya sahih wan sahih Bukhari. Dan itu tidak dijadikan oleh beliau sebagai sesuatu yang haram atau syirik. Kenapa? Kita nggak pernah meyakini itu sebagai Tuhan. Ketika ke orang tua menika. Jadi nek panjenengan kita sebagai anak kadang mencium kaki orang ibu kita, boleh mboten? Mencium kaki ibu kula jenengan boleh mboten? Boleh. Napa syirik mboten wong kita tidak pernah menjadikan ibu kita sebagai Tuhan. Tuhan nak jenenge pariem ya ora mungkin. Lha ibuke kula jenengan jenenge pariem, Tuhan pariem. Mboten, itu tidak ada niat dan tidak ada keyakinan ibu kita sebagai Tuhan. Maka mencium kaki ibu niku juga boleh. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Saniki pun jarang. Cah saiki niku adabe sudah sangat berkurang nih kepada orang tua nih, kepada bapak ibu pun jarang. Pun tidak tahu ya. Mungkin perlu adanya pembenahan pendidikan ya, pendidikan karakter. Nek dulu menika nggih, bapak ibu duduk di kursi, anak zaman dulu niku ndak mungkin duduk di kursi, Pak. Duduk enten apa? Di bawah, di lantai. Nek sakniki bapak ibu duduk di kursi, anaknya duduk enten pinten? Ten meja malahan. Boten terkursi, ten meja. Dadi boten terkursi, ten meja karena wis susah misalnya.